Kisah ini berawal dari seorang wanita yang ingin membunuh anak kandungnya sendiri dengan cara menenggelamkannya ke dalam air yang panas. Dan setelah itu, usai ia membunuh anaknya, ia menuju ke sebuah pohon besar untuk mengakhiri hidupnya. Wanita itu bernama Asih. Beralih ke sebuah pasangan suami istri bernama Puspita dan Andi yang sedang menunggu kehadiran sang buah hati. Mereka sangat antusias untuk menunggu anak pertamanya yang tak lama lagi akan lahir. Lalu malam harinya, saat makan malam, Andi berpamitan kepada Puspita dan ibunya untuk meronda malam, padahal cuaca di luar sedang hujan. Kemudian setelah Andi pergi meronda, Puspita mengalami kejadian yang menakutkan di kamarnya saat sedang berbaring di tempat tidur. Puspita memeriksa keluar kamarnya seraya memanggil nama suaminya, namun tidak ada siapa-siapa di luar. Kemudian ia memanggil ibu Andi dan menghampiri ke kamarnya. Puspita tak sadar jika ada bekas telapak kaki sosok yang misterius mengikutinya dari belakang. Ketika ia menuju arah kamar ibu Andi, air ketubannya pun pecah. Di malam itu juga Puspita melahirkan yang dibantu oleh dukun beranak bernama Ibu Sekar. Puspita tengah berjuang untuk mengeluarkan sang bayi, didampingi oleh Andi dan ibunya. Sampai akhirnya Puspita berhasil melahirkan seorang bayi perempuan bernama Amelia dengan selamat. Esok harinya, setelah ibu Andi menjemur Amelia di bawah sinar matahari, ia membawanya ke depan rumah. Sedangkan Puspita yang sedang menjemur pakaian menghampiri ibu Andi dan tak sadar jika ada sosok Asih berdiri di belakangnya. Bu, Puspita terkejut melihat anaknya yang masih berada di luar. Begitu juga dengan ibu Andi yang terbangun dari istirahatnya, karena sebelumnya ibu Andi telah membawa anak itu ke depan rumah. Sins berpindah ketika ibu Andi di dalam kamar. Ia mendengar senandung nyanyian dan memeriksa sumber suara itu. Ia melihat sosok Asih sedang berdiri di ujung ruangan. Namun ketika ia memakai kacamatanya, Puspita pun muncul dan sosok Asih pun menghilang. Setelah itu Ibu Sekar datang menemui Puspita dan memberi boneka untuk anaknya. Bu Sekar menyarankan agar jangan meletakkan ranjang bayi di dekat jendela, supaya tidak ada yang mengintip. Ia juga menceritakan ketika ia membantu kelahiran di desa lain, ada perempuan yang melakukan bunuh diri dan jasadnya tidak diketahui. Puspita meminta agar ia menghentikan ceritanya. Namun Bu Sekar menyuruh Puspita agar meletakkan gunting di bawah bantal dan melanjutkan ceritanya tentang seseorang yang mengetuk tiang listrik di malam hari, dan warga desa memanggil dengan sebutan Abah. Ia juga menjelaskan jika tiang listrik itu diketuk 1 kali lebih dari angka jam saat itu, maka terjadi sesuatu. Menjelang maghrib, Andi pulang dari pekerjaannya dan langsung menghampiri ibunya yang sedang menggendong Amelia. Sementara itu, Puspita yang sedang mempersiapkan ASI untuk anaknya mendengar senandung nyanyian Asih di radio. Ia berusaha mematikan radio itu, namun tiba-tiba Amelia melihat Andi dan ibunya di luar sambil berteriak dari kejauhan dan memperingati ibunya karena waktu sudah maghrib, lalu langsung mengambil Amelia untuk dibawa ke dalam rumah. Malam harinya di kamar, Andi menegur kepada Puspita untuk tidak berteriak lagi kepada ibunya. Lantas, Puspita pun meminta maaf atas kejadian sore itu. Lalu saat Puspita mempersiapkan tempat tidurnya, Andi kebingungan melihat Puspita meletakkan gunting di balik bantal. Kemudian Puspita menjelaskan hal itu dilakukan berdasarkan pemberitahuan dari Ibu Sekar, agar terhindar dari makhluk halus. Setelah itu Puspita menyuruh Andi untuk menguburkan ari-ari dan mengazankannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelahnya, Puspita dan Andi ingin beristirahat di kamar. Namun Puspita mendengar suara tiang listrik yang diketuk di luar rumah. Ia pun menghitung bunyi ketukan itu, yang ternyata lebih dari angka jam saat itu. Dan benar saja,
Saat larut malam ketika Ibu Andi usai melaksanakan ibadah sholat, hantu Asi pun muncul menghantuinya. Dan di saat yang sama, Puspita pun juga mendapat teror dari hantu Asi saat ia menidurkan kembali Amelia. Esok harinya, Puspita menceritakan kejadian semalam dan menyuruh Andi untuk meminta pertolongan kepada Ustadz. Ia juga bertanya kepada Ibu Andi tentang kejadian aneh yang dilihat. Namun Ibu Andi lupa akan hal itu. Kemudian Andi berusaha menenangkan Puspita dan berpamitan untuk bekerja. Di sisi lain, Puspita yang berada di dalam kamar akan beristirahat. Namun tiba-tiba ia mendengar suara boneka yang berbunyi di dalam lemarinya dan menghampiri lemari itu untuk memeriksa sambil menggenggam sebuah gunting. Dan saat dibuka, di malam harinya, saat Andi telah pulang bekerja, ia melihat sebuah tulisan lirik lagu di buku milik Ibu Andi yang dicatat saat Asi menyanyikan lagu itu. Dan Puspita berusaha meyakinkan Andi. Masih di malam yang sama, saat itu Andi pergi ke dapur mengambil air minum. Ia mendengar suara anak ayam dan pergi keluar untuk memeriksanya. Tiba-tiba Andi sangat terkejut melihat Asi yang sedang memakan ari-ari milik Amelia di belakang rumahnya. Esok paginya, saat Puspita sedang memandikan Amelia, ia terkejut ketika pintu terbanting kencang dan sontak menoleh ke arah pintu. Namun dalam sekejap tiba-tiba Amelia menghilang begitu saja. Lalu Andi melapor kepada Kang Sarman yang akan melapor kepada polisi setempat. Namun Puspita yakin bahwa anaknya bukan diculik oleh manusia, melainkan makhluk halus. Puspita masih ingat perkataan Bu Sekar bahwa ada orang yang mengerti akan kejadian aneh itu dan meminta Andi untuk menemuinya. Malam harinya Andi pergi ke rumah Ibu Sekar untuk meminta alamat seseorang yang bernama Abah dan langsung menuju tempatnya untuk meminta pertolongan. Singkat cerita, Abah dan Andi tiba di rumah untuk mengetahui apa yang dialami keluarganya. Di sana Abah menjelaskan tentang sosok yang menghantui keluarga itu. Ia adalah Kasih. Sebenarnya nama Asih disematkan ketika ia merantau ke kota dan menjadi seorang pengasuh, dan kembali ke desanya dengan keadaan hamil tanpa suami. Ia tidak diakui oleh orang tuanya dan warga desa mengusirnya, sampai ia mengakhiri hidupnya setelah membunuh anaknya sendiri. Malam itu adalah malam ketujuh anak Asih meninggal dunia semenjak kematian anaknya. Dan hantu Asih sudah datang ke rumah itu sejak Amelia lahir. Abah mengetahui jika Puspita menyimpan benda milik Asih yaitu sisir. Dan ia pun pergi mengambilnya untuk diberikan kepada Abah. Malam itu ritual pemanggilan arwah Asih pun dimulai. Abah mencoba berkomunikasi dengan arwah Asih dan tiba-tiba lilin pun mati. Lalu Asih bersenandung dan Abah meninggalkan mereka bertiga untuk mencari sumber suara nyanyian itu. Kemudian Abah menyuruh Andi mengikutinya menuju sebuah pohon besar. Dan ia meminta Andi untuk mengumandangkan azan menghadap ke arah pohon besar itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kejadian tak disangka setelah azan selesai dikumandangkan, suara Amelia terdengar dan mereka bergegas menghampiri pohon itu. Akhirnya Andi menemukan Amelia dan langsung membawanya ke rumah. Andi membawa Amelia untuk diserahkan kepada Puspita. Namun ada sesuatu yang janggal. Abah mendengar senandung nyanyian yang ia yakini itu adalah suara Asih. Dan benar saja. Asih,
Puspita telah dirasuki arwah Asi. Tubuhnya mengapung dan seketika menghilang dalam kegelapan. Sementara mereka mencari keberadaannya, ternyata Puspita berada di belakang halaman rumahnya terlihat ingin menenggelamkan Amelia ke dalam air. Abah, Andi, dan ibunya bergegas menghampiri Puspita yang tengah dirasuki dan berusaha mencegahnya. Alhasil, Abah yang berusaha berkomunikasi dengan arwah Asi pun berhasil mengusirnya dan nyawa Amelia pun terselamatkan. Setelah semua permasalahan selesai dengan arwah Asi, Abah menyarankan agar sisir milik Asi ditancapkan di sebuah pohon besar, dan keesokan paginya Ibu Andi menguburkannya di sana. Film pun selesai.